Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Mari saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan membawa korban pujian bagi Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepadanya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu baru atas hidup kami. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik, teramat baik bagiku. Kau tunjukkan kasih setia-Mu selalu baru, rahmat-Mu setiap pagi. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bagiku. Terima kasih buat anugerah yang Kau beri Tuhan, sehingga ku ada hari ini. Semua karena-Mu, untuk itu ku rindu memuji-Mu, rindu menyembah-Mu
sebab hanya Kau Tuhan yang layak disembah selamanya. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, Kau Allah yang perkasa. Terima kasih. Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, buat hari yang Kau jadikan bagi kami. Kami bersyukur boleh memuji menyembah Tuhan di hari ini. Dan saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami sehingga kami boleh mampu bukan hanya mendengar tapi melakukan firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kita akan mengawali segala sesuatu dengan belajar akan firman Tuhan, agar di dalam kehidupan kita selalu dipimpin oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Matius 5. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan yang memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seri untuk doa pagi ini adalah New Creation, yang mana hari ini saya memberikan sebuah judul perenungan firman Tuhan adalah hakikat dan fungsi kita. Nah, hakikat dan fungsi semestinya selalu menyatu, tidak terpisahkan. Karena hakikat itu pada dasarnya adalah menjadi pokok atau isi utama dari sesuatu itu. Sedangkan fungsi itu adalah manfaat dari sesuatu. Jadi hakikat adalah dasarnya adalah pokok atau isi utama dari sesuatu. Sedangkan fungsi adalah manfaat dari sesuatu. Suatu misal, sebuah mobil. Sebuah mobil itu hakikatnya adalah alat transportasi. Ia berfungsi untuk memindahkan seseorang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika ia tidak berfungsi, maka ia menyalahi hakikat. Nah, oleh karena itu, di dalam perenungan hari ini terkhusus saya ambil dari Matius 5 ayat yang ke-13. Tuhan Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Kamu adalah garam dunia." Ingat, Tuhan Yesus tidak berkata, "Jadilah garam dunia." Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu adalah garam dunia." Pada hakikatnya, para murid adalah garam dunia. Mereka berfungsi memberi asin. Tanpa rasa asin, garam bukan lagi garam dan tidak berfungsi lagi, tidak berguna lagi. Pada hakikatnya sama, orang yang ada di dalam Kristus adalah garam dunia. Kita tidak sedang diproses menjadi garam. Kristuslah yang telah mengubah hakikat kita dari manusia yang berdosa
menjadi manusia yang berguna. Manusia berfungsi sebagai berkat dalam kehidupan ini. Jadi hakikat kita ini pada dasarnya adalah garam dunia. Nah, fungsi garam adalah untuk menjadi berkat dalam kehidupan. Dengan kata lain, kehadiran kita selaku para murid Tuhan Yesus, murid Kristus, harus menjadi rasa yang menyedapkan di dalam kehidupan di dunia ini. Nah, rasa yang menyedapkan ini tidak lain adalah melakukan segala yang baik, sehingga kehidupan kita ini bisa memuliakan Allah. Nah, panggilan untuk membawa pengaruh baik, mencegah keburukan moral di tengah masyarakat dan hidup yang berdampak bagi sesama. Inilah fungsi dari kita. Bila kita ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, apa yang menjadi kehendak Allah? Atau kita sedang menyalahi hakikat kita sebagai garam dunia, ada sebuah konsekuensi yang sangat serius, yaitu dibuang di hadapan Allah karena kita tidak berguna dan tidak memuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kembali bahwa ketika Tuhan Yesus itu berkata kepada muridnya, kamu adalah garam dunia. Nah, maka hidup kita harus memiliki fungsi yang menjadi manfaat, berguna di dalam kehidupan sebagai berkat bagi banyak orang. Itulah hakikat dan fungsi kita. Tetapi kalau kita menyalahi dari hakikat dan fungsi kita sebagai garam dunia, konsekuensinya sangatlah serius. Di situ di dalam Matius 5 ayat yang ke-13, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sehingga ketika kita ini menyalahi hakikat sebagai garam dunia, maka konsekuensinya sangat serius, dibuang dari hadapan Allah. Karena tidak berguna dan tidak memuliakan Allah. Oleh karena itu hari ini, mari kita belajar akan firman ini. Karena kasih, kemurahan dari Tuhan melalui kasih Kristus, hakikat kita adalah garam dunia, manusia yang berguna. Tugas panggilan kita adalah menjadi fungsi menjadi berkat di dalam kehidupan di sekitar kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, menjadi dampak yang positif di setiap kehadiran kehidupan kita di dalam semua aspek hidup kita berada. Maka hidup kita ini akan memuliakan Allah. Hidup ini akan semakin berkenan kepada Allah. Itulah fungsi dari kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari melalui perenungan hari ini kita mengerti bagaimana kita ini menjadi garam dunia yang berfungsi. Sehingga hakikat dan fungsi kita melalui Tuhan Yesus, inilah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat memasuki hari ini dan selamat untuk menjadi garam dunia, berfungsi sesuai dengan hakikat dan fungsi kita sebagai murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.